Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan novel romantis Menunggumu di sini. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Song Yan baru saja selesai merokok dan melirik ke toko. Di seberang jalan kecil itu, Sukin sudah selesai menyantap mangkuk mie berminyak merah dan sepiring bola hampernya. Sekarang, dia sedang menikmati sepiring susu kedelai dengan cakwe yang digoreng. Mengikuti gaya makan orang setempat, dia mencelupkan cakwe renyah ke dalam susu kedelai, menunggu mereka melunak sedikit sebelum menyendok ke mulutnya. Cakwe yang digoreng memiliki kontras yang menyenangkan antara kekerasan di satu sisi dan kelembutan di sisi lainnya, menyerap susu kedelai yang harum. Sukin tidak bisa menahan diri untuk menjilat bibirnya, jelas merasa puas dengan rasanya. Sumpitnya bergerak dengan cepat, mengambil kembali cakwe lainnya untuk mengulangi proses yang menggoda itu. Jika seseorang mengamatinya, mereka akan melihat bahwa kebiasaan makannya mencerminkan orang-orang setempat di sekitarnya. Dia adalah seorang gadis biasa, dengan rambutnya yang rapi terikat, mengenakan mantel abu-abu, celana jeans, sepatu bot, dan membawa tas sekolah kecil. Dia menyatu dengan lingkungan dan gadis-gadis lain di sekitarnya. Namun, kecantikannya tidak terbantahkan, dan sikapnya memancarkan kehadiran yang tenang dan tenang yang membedakannya. Saat Song Yan memperhatikannya, sepertinya Sukin bisa merasakan pandangannya, menyebabkannya menoleh. Mata mereka hampir bertemu ketika dia dengan cepat mengalihkan pandangan, berpura-pura tertarik pada keramaian jalan. Kerumunan terus mengalir di sekitar mereka. Song Yan menyalakan rokok kedua, pikirannya melayang pada Sukin. Sejak bertemu kembali dengan Sukin, Song Yan belum sempat melihat wajahnya dengan seksama. Setiap kali dia mencoba, matanya sepertinya menghindari fiturnya. Namun, citranya tetap hidup di pikirannya. Tidak banyak yang berubah dari beberapa tahun yang lalu, kecuali bahwa dia telah kehilangan beberapa lemak bayi, sehingga wajahnya lebih kecil dan lebih cerah. Hidungnya masih kecil dan lurus, matanya hitam dan tanpa emosi seperti sebelumnya. Sukin tanpa diragukan lagi cantik, tetapi bukan kecantikan fisiknya yang telah memikat Song Yan saat itu. Di masa sekolah mereka, Song Yan sering duduk di belakang kelas, berbagi tawa dengan teman-temannya. Kelas itu hidup dengan siswa yang membentuk kelompok kecil untuk berbicara, sementara beberapa yang lain bergegas di seluruh ruangan. Pada suatu saat, dia kebetulan melihat seorang gadis berjalan melewati jendela. Dia memegang tas sekolahnya, kepala tertunduk, berjalan dengan langkah pelan. Dia tidak bisa melihat wajahnya, tetapi postur tubuhnya yang langsing tampaknya sangat rapuh. Seseorang di sisinya mencoba mengajaknya berbicara, dan dia menjawab dengan kurang konsentrasi. Ketika dia kembali memandang, gadis di luar jendela sudah menghilang. Dia kembali berbicara dengan teman-temannya. Barulah ketika seorang teman yang duduk di seberangnya menyikut dagunya, memberi isyarat ke belakangnya, dia menyadari apa yang terjadi. "Hei, kamu menghalangi jalan siswa baru itu." Saat itu, Song Yan duduk di atas meja, kakinya yang panjang tanpa sengaja menghalangi lorong yang sempit. Dia telah asyik berbicara, tetapi sekarang dia melompat dari meja, membiarkan gadis dengan tas sekolah melewati di depannya. Pengenalan datang padanya, dan dia berhenti sejenak, menatap sosok yang menjauh. Dia kecil, rambut coklat panjangnya tergerai di punggungnya, dan dia memegang tas sekolahnya dengan erat, seolah-olah dia sedang melindungi dirinya sendiri. Dia tampak rapuh dan rentan. Pada saat itu, keinginan yang sangat kuat untuk melindunginya muncul dalam dirinya, meskipun dia tidak dapat mengerti mengapa. Dia jelas tidak membutuhkan perlindungan darinya, namun dia tidak bisa menahan diri untuk merasa terdorong. Saat dia mengenang, Song Yan merokok-rokoknya, dan tiba-tiba, ponselnya berdering, membuatnya kembali ke kenyataan. Itu adalah panggilan dari Zhai Miao. Kening Song Yan berkerut. Zhai Miao seharusnya berada di sekolah pada jam ini, mengikuti pelajaran. "Halo? Kak?" Suara Zhai Miao terdengar cemas, diselingi dengan tangisan. Dia mengucapkan serangkaian kata-kata, beberapa di antaranya sulit dipahami, bercampur dengan suara laki-laki yang tegas. Song Yan mematikan rokoknya. "Tenang dan katakan padaku apa yang terjadi." "Aku," Zhai Miao ragu sebelum terburu-buru mengatakan, "Kak, aku ada di kantor polisi. Tolong jemput aku. Jangan bilang ke mama dan papa." Dia menelepon dengan cepat, tidak memberikan ruang untuk penjelasan lebih lanjut. Song Yan hanya meminta nama kantor polisi sebelum menutup telepon. "Tunggu aku akan segera datang." Dia meletakkan ponselnya, membayar tagihan di kasir, dan kembali ke meja tempat Sukin baru saja selesai makan. Duduk di depannya, Song Yan membungkuk. "Sudah makan?" Sukin mengangguk. "Ayo pergi," kata Song Yan. Tertarik, Sukin bertanya, "Kemana kita pergi?" Dia telah memperhatikan panggilan teleponnya. Song Yan menjawab, "Ada sesuatu yang terjadi. Zhai Miao ada di kantor polisi."
Sukin mengernyitkan dahi, tidak dapat membayangkan apa yang mungkin telah terjadi pada sesama siswa. Song Yan menyadari keinginannya untuk bertanya dan mendapat pernyataan langsung, entah kamu bertabrakan dengan mobil di jalan, atau kamu terlibat dalam pertengkaran dengan orang lain. Sifatnya cukup tidak masuk akal, jadi jangan biarkan dia memprovokasi kamu. Ayo pergi, kata Song Yan sambil berdiri. Sukin ikut berdiri, menawarkan, aku akan mengantar kamu. Song Yan menatapnya sebentar, dan Sukin menambahkan, selama jam sibuk, hampir tidak mungkin menemukan taksi. Zhai Miao sedang menunggu di kantor polisi, dia pasti khawatir. Terima kasih, jawab Song Yan tanpa berpura-pura. Dia tampak benar-benar ingin sampai ke sana dengan cepat. Sejak mobil Sukin terakhir kali rusak karena air, Meng Huaijin telah membelikannya BMW putih dengan model dan konfigurasi yang sama. Mobil baru tersebut masih memiliki aroma mobil baru, dan kursinya dihiasi dengan tas arang untuk menjaga kesegarannya. Sukin duduk di kursi pengemudi, meraih tas arang di kursi penumpang, dan melemparkannya ke kursi belakang. Saat Song Yan mengikat sabuk pengaman, ia melihat bahwa film plastik di gesper sabuk pengaman belum dilepaskan. Dia dengan santai bertanya, apakah kamu mendapatkan mobil yang persis sama? Sukin memasukkan kunci mobil, sebentar tidak menyadarinya, dan bertanya, apakah kamu pernah melihat mobilku sebelumnya? Song Yan mengklik gesper sabuk pengaman dengan kuat. Setelah Sukin menyadari kesalahannya, dia segera memperbaikinya, aku salah bicara. Kamu melihat mobilku pada hari hujan. Song Yan menjawab dengan, yang tenang, tampak agak tidak konsentrasi. Berpikir bahwa ketergangguan Song Yan disebabkan oleh kekhawatiran untuk Zhai Miao, Sukin bertanya, kantor polisi mana yang akan kita tuju? Song Yan menjawab, Seven Lifter Aceh. Sukin memikirkannya sejenak tetapi tetap diam. Song Yan kemudian berkata, kamu tidak perlu membantu. Tolong jangan memanfaatkan hubunganmu untuk ini. Sukin berhenti sejenak tetapi tidak memberikan tanggapan. Song Yan berterima kasih padanya, mengakui bahwa kehidupannya sangat sederhana dan nyaman, hal yang baik memang. Dia tidak memiliki hak atau hak istimewa untuk menampasnya. Tetapi dia juga tidak bisa meremehkannya. Sukin menekan pedal gas, dan mobil keluar dari garasi bawah tanah. Mereka berada di daerah komersial, dan saat itu adalah puncak jam kerja. Jalan ke arah barat banjir, tetapi jalan ke arah timur jernih. Sukin dengan percaya diri mengemudi di jalur yang berlawanan, melewati kemacetan lalu lintas. Mengintip ke cermin belakang dan kemudian ke profil Song Yan di mobil. Sukin melihat kerutan kecil dan ekspresi intens pada wajahnya saat ia memandang keluar jendela. Penasaran, Sukin bertanya, di mana Zhai Miao belajar sekarang? Song Yan tidak berbalik untuk melihatnya dan menjawab, di sekolah bergengsi. Terkejut, Sukin berkomentar, dia berhasil secara akademis? Aku ingat dia cukup suka bermain dan bukan siswa yang rajin. Song Yan menghela nafas, tapi dia pintar. Sukin bertanya, bingung, mengapa menghela nafas? Berbalik untuk menghadapinya, Song Yan menjelaskan, dia mencapai hal-hal dengan lebih mudah daripada yang lain. Dia bebas dan tidak mengikuti norma yang telah ditetapkan. Selain itu, orang yang terlalu percaya diri dalam kemampuannya sering dimanfaatkan oleh orang lain dan akhirnya berada dalam situasi yang rumit. Sukin merenungkan kata-kata ini sejenak sebelum mengatakan, kamu sepertinya memiliki kualitas seorang orang tua yang baik. Mereka segera tiba di kantor polisi Kietai. Zhai Miao duduk dengan kepala tertunduk, dan saat melihat Song Yan, dia segera berdiri dan berseru, kakak. Petugas di depannya sedang mencatat, tetapi tidak repot-repot mengatakan padanya untuk duduk, karena dia bisa melihat bahwa dia hanya seorang gadis muda yang sedang bermasalah. Sukin mengikuti Song Yan, tanpa sengaja menemukan sebuah pengungkapan yang mengejutkan. Di sebelah Zhai Miao, ada wajah yang familiar, seseorang yang pernah dia temui di klub Gulfstream, putri yang sama yang sebelumnya selalu bersedia melakukan apapun untuk Meng Yanchen, Liv. Setelah melihat bahwa Zhai Miao aman, kekhawatiran awal Song Yan terlupakan karena teralihkan. Dia segera mendekati dan bertanya, ada apa ini? Apakah ada pertengkaran atau sesuatu? Matanya secara tidak sengaja jatuh pada Liv, yang memiliki tas sekolah Zhai Miao di kakinya, dengan kuat menunjukkan bahwa keduanya saling kenal. Pertengkaran apa? Aku. Zhai Miao mulai menjelaskan tetapi jelas kesal ketika melihat Sukin mengikutinya. Kenapa kamu mengikuti saya? Kening Song Yan berkerut saat dia memotong Zhai Miao, berkata, Zhai Miao, apakah kamu menyadari di mana kamu berada sekarang? Apakah kamu masih bertindak emosional? Zhai Miao melempar pandangan kesal pada Sukin dan mendengus, sesaat mengabaikannya. Ekspresinya mengungkapkan ketidakpuasan. Petugas polisi ikut campur, apakah kamu saudaranya? Song Yan menjawab, iya. Ada apa ini? Petugas memberitahunya, dia terlibat dalam penjualan barang palsu, dan pelaku masalah baru saja dibawa pergi. Alis Song Yan terangkat dengan tidak percaya. Menjual barang palsu? Salah satu teman sekelasnya, dia kembali menatap Zhai Miao, wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Dan nada bicaranya menjadi lembut. Ada apa ini? Zhai Miao, terintimidasi oleh kehadirannya, tidak berani berbicara. Ziu, temannya, sudah mencoba bicara sejak tadi, menarik lengannya.
Kakak, dengarkan aku. Aku hanya bekerja paruh waktu untuk sekolah. Aku tertipu, aku tidak tahu. Jangan berbohong, petugas polisi membalas, sambil menunjukkan tas besar berisi barang di meja. Kamu benar-benar tidak tahu ini barang palsu? Mahasiswa menjual barang palsu. Ini masalah integritas serius. Apakah guru kamu tidak pernah mengajarkanmu apapun? Petugas itu melanjutkan dengan mendesah, individu yang terdidik yang tahu hukum tapi masih melanggarnya. Jika orang pintar seperti kamu tersesat, itu bisa menjadi bencana bagi masyarakat di masa depan. Song Yan melirik tumpukan kosmetik dan tas tersebut, dan kekhawatirannya benar-benar lenyap. Zhai Miao tidak tahu harus bagaimana bereaksi dan menarik tangannya dengan cepat, wajahnya penuh dengan ketakutan. Sukin memeriksa tas-tas dan berbagai kosmetik Dior dan Armani, memahami situasinya. Dia curiga bahwa Song Yan telah melihat melalui kebohongan Zhai Miao. Liv, di sisi lain, tetap tenang dibandingkan dengan Zhai Miao. Dia duduk di sana tanpa ekspresi, tidak terpengaruh oleh alasan Zhai Miao. Sebaliknya, dia terlihat tidak sabar dan merendahkan, memegang ponsel di tangannya seolah-olah dia akan menelepon. Ketika Liv melihat Sukin menatapnya, ada kilatan pengenalan di matanya sebentar, diikuti oleh ketenangan kembali. Zhai Miao masih berusaha meyakinkan polisi, aku benar-benar tidak tahu. Bagaimana aku bisa tahu ini barang palsu? Banyak teman sekelasku bekerja paruh waktu seperti ini. Selain itu, mahasiswa yang kesulitan seperti kami tidak mampu membeli barang asli. Bagaimana aku bisa tahu kebenarannya? Petugas polisi tampaknya mempercayai pembelaannya. Zhai Miao menarik lengan Song Yan dan memohon, kakak, tolong bantu aku menjelaskan. Tetapi saat melihat ekspresi tidak setuju Song Yan, dia kaget. Ada apa denganmu? Ekspresi Song Yan tetap dingin. Aku pikir kamu adalah korban, tapi ternyata kamu menciptakan masalah ini sendiri. Kamu yang membuat masalah ini, jadi carilah cara untuk menyelesaikannya dengan kepintaranmu sendiri. Zhai Miao terbata-bata, aku tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Song Yan langsung ke pokok permasalahannya, siapa yang memberimu barang-barang ini? Zhai Miao membeku, menjadi diam. Pukulan tegas petugas polisi ke pulpen yang dipegangnya erat dalam tangannya mengganggu keheningan tegang di ruangan itu. Dia membersihkan tenggorokannya dan memulai, saya sudah bertanya padanya. Dia mengklaim tidak ada kontak dengan pihak lain. Orang yang dimaksud pergi langsung ke asrama untuk menemukannya. Saya berniat untuk menginterogasi teman sekamarnya untuk menguatkan ceritanya. Namun, dia menolak untuk mengungkapkan sekolahnya. Suara Zhai Miao bergetar saat dia berteriak, tolong, petugas, saya hanya seorang pelajar. Jika Anda tahu di mana saya belajar, apakah saya harus kembali ke sekolah? Nada petugas polisi sedikit melunak saat dia menjawab, apakah itu yang Anda khawatirkan sekarang? Song Yan menatap dingin dan tegas pada Zhai Miao. Pandangannya kemudian beralih ke daun-daun di sekitarnya, tetapi daun-daun segera menghindari pandangannya. Mengabaikan kehadiran Song Yan, Zhai Miao kembali menghadap petugas polisi dan melanjutkan dengan suara meratap, saya sungguh tidak tahu cara menghubungi gadis itu. Jika dia datang menemui saya lagi, saya akan memegangnya dan menelepon 110. Apakah itu akan berhasil? Tolong, Anda sudah melihat saudara laki-laki saya, dia hanya akan memarahi saya. Saya berjanji akan kembali dan merenungkan tindakan saya dan memperbaikinya. Petugas polisi ragu sejenak, merasa agak malu, sebelum mempertanyakan situasi Zhai Miao lagi. Anda menghadapi tuduhan serius di sini. Menurut protokol kami harus memberitahu sekolah Anda. Zhai Miao merosot ke atas meja, mengeluarkan isakan tangis. Jika Anda memberitahu sekolah saya, itu akan tercatat dalam profil pelajar saya selamanya. Petugas, tolong, saya mohon kepada Anda. Petugas polisi bertanya sekali lagi, Anda benar-benar yakin tidak tahu apa-apa? Zhai Miao menggeleng tegas, tangannya diangkat dengan defensif. Saya benar-benar tidak tahu. Petugas polisi ragu lagi, menghela nafas, dan tampaknya mengalah. Song Yan, yang telah diam-diam mengamati adegan itu dengan pandangan dingin, akhirnya berbicara. Zhai Miao, saya akan bertanya sekali lagi, siapa yang bertanggung jawab atas pengiriman barang kepadamu? Zhai Miao berbalik menghadapnya. Matanya berkedip dengan ketidakpastian, dan berbisik, saya sungguh tidak tahu. Song Yan berbalik kepada petugas polisi dan menyatakan, beritahu sekolahnya. Baik Zhai Miao maupun Ye yang berada di dekatnya terkejut, bahkan petugas polisi pun terhenti sejenak sebelum bertanya, sekolah mana? Zhai Miao semakin merosot, perasaan putus asa melandanya. Song Yan hendak menjawab ketika suara Sukin memotong ketegangan itu, memanggil, Song Yan.